SMRC, Puan tidak kompetitif, Ganjar jadi harapan PDIP memenangkan Pilpres 2024. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai PDIP akan sulit bertarung dan meraih kemenangan di Pilpres 2024 bila mencalonkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan dinilai tidak kompetitif dibandingkan dengan calon lain. Berbeda apabila PDIP mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang cukup kompetitif. Oleh sebab itu, peluang PDIP menang Pilpres bisa terbuka bila calon yang diusung adalah Ganjar. Dalam survei Maret 2021, Agustus 2022, pergerakan elektabilitas Puan tidak signifikan. Hanya 0,5% menjadi 1% dalam format semi terbuka. Sementara Ganjar Pranowo bergerak dari 8,8% menjadi 25,5%, Prabowo dari 20% menjadi 16,7%, dan Anies Baswedan dari 11,2% menjadi 14,4%. Data ini menunjukkan bahwa jika yang dicalonkan PDIP adalah Ganjar, harapan bagi PDIP untuk memenangkan Pilpres dan kembali memiliki presiden menjadi terbuka, ujar Saiful dalam Siapa Calon Presiden PDIP 2024. Pada Kamis 15 September. Menurut Saiful, bila PDIP mencalonkan Puan, akan sulit bersaing dengan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu bisa dilihat berdasarkan hasil survei. Persaingan itu, Puan melawan Prabowo atau Anies, tidak fair karena gapnya terlalu jauh. Kalau Puan harus maju dan PDIP memiliki target untuk menang, maka tantangannya akan sangat berat, kata dia. Dalam simulasi 3 nama, survei SMRC Desember 2021 sampai Agustus 2022 menunjukkan pergerakan suara Puan dari 10,1% menjadi 7,8%. Sementara Prabowo Subianto dari 40% menjadi 40,2%, dan Anies dari 28,1% menjadi 27,5%. Kalau Ibu Puan dipaksakan dengan kondisi seperti ini, harapan PDIP untuk memiliki presiden lagi menjadi susah, kata Saiful. Namun PDIP memiliki pilihan banyak tokoh. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Bila dalam simulasi 3 nama Puan dikeluarkan dan Ganjar masuk, suara Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5% Mei 2021 menjadi 32% Agustus 2022. Sementara, Prabowo Subianto melemah dari 34,1% menjadi 30,8% dan Anies relatif stabil dari 23,5% menjadi 21,9% pada periode yang sama. Penyebab Puan tidak kompetitif. Penyebab Puan tidak kompetitif karena penerimaan Puan cenderung rendah dan semakin lemah. Dalam survei Februari sampai Maret 2021, ada 60% warga yang tahu Puan menyatakan suka padanya. Pada survei terakhir, Agustus 2022, mengalami penurunan menjadi 44%. Sementara tingkat penerimaan pada Ganjar paling tinggi, 83% pada survei Agustus 2022. Ini konsisten dengan tingkat elektabilitasnya yang juga tertinggi. Tingkat penerimaan Anies juga tinggi, 74%. Dibanding Prabowo, 71%, tingkat penerimaan Anies lebih tinggi. Gap penerimaan publik pada Puan terlalu jauh dibanding dengan 3 nama lain, Ganjar, Prabowo, dan Anies, jelas Saiful. Penerimaan Puan. Penerimaan Puan Maharani rendah karena masyarakat Indonesia lebih menyukai tokoh tidak berasal dari kalangan elit. Ganjar, Anies, atau Jokowi, kata Saiful, pada dasarnya nobody. Menurut dia, orang Indonesia memiliki kecenderungan menyukai tokoh yang berjuang lebih independen atau tidak bergantung pada kebesaran nama orang lain. Menurut Saiful, melihat kecenderungan likability negatif, maka akan sangat susah untuk membuka peluang karena semakin disosialisasikan, publik justru makin resisten. Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi PDIP jika mereka ingin mempertahankan memiliki presiden yang berasal dari kadernya kembali, tutup Saiful. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5 hingga 13 Agustus 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, stratified multi-stage random sampling, 1.220 responden. Response rate sebesar 1053 atau 86%.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Ray